Aku nggak pernah ngalamin titik bosan. Oh, Kenapa nggak pernah ngalamin titik bosan? Karena jelas jelas. ada penghasilan. Oh, iya iya iya. Jelas. Iya. Itu saya diajakin terlibat di film nama judulnya Senyum Manis. Oh, Nah, ternyata itu film itu buat Bapak Anies Baswedan. Kalau aku bilang senior, sebetulnya bukan senior kamu. Saya ini lebih cocoknya bapak kamu. halo Om. Belum. Oke. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini aku lagi ketemu sama salah satu tokoh film senior aku dan aku juga ngidolain banget nih. Nah, ini dia Om Jo. Oke, malam. Nah, Malam kan jadi- kita kan? Iya, malam. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngobrol tentang perfilman dan juga karirnya Om Jo sendiri nih. Nah, kira-kira Om Jo tuh udah di dunia perfilman berapa lama sih? Pep, kalau tadi juga bilang, kalau aku bilang senior, sebetulnya bukan senior kamu. Saya ini lebih cocoknya bapak kamu. Pep, itu kurang lebih sekitar 20 atau 30 tahun lah ya. Iya, dari zaman saya keluar kuliah sampai saya punya grup. Grup sebetulnya dulu grup musik ya, grup musik. Tapi dulu saya ini bikin grup musik yang berbeda dengan grup musik pada umumnya. Artinya genre musiknya. Jadi kami grup musiknya tuh dulu namanya Project P. Nah, pada zaman itu di tahun 90-an di Indonesia itu lagi marak-maraknya semua grup band baik Indonesia maupun grup band luar itu ngehit semua lagu-lagunya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kami tuh boys band. Boys band. Nah, akhirnya kami bikin lagu-lagunya, lagu-lagu barat terutama. Tapi ada juga lagu Indonesia yang hits pada saat itu, tapi dirubah liriknya menjadi lirik komedi, lirik humor. Namanya parodi. Nama itu tuh namanya parodi. Mungkin kamu belum tahu. Nah, semua aransemen, semua kunci, semua notasi itu sama. Tapi kita juga nyamain suaranya dengan si penyanyi aslinya. Kalau zaman dulu, kamu tahu nggak sih ada lagu, misalnya lagu Janet Jackson ya. Janet Jackson tuh kakaknya Michael Jackson. Dulu lagunya That's the Way Love Goes, ya, bukan ghost hantu, begitu. That's the Way Love Goes. Nah, hidup tidak susah layau. judulnya sama, Nasi Anak Kos, gitu. Nah, kalau depannya kan misalnya, kalau That's the Way Love Goes, kalau Gimana nggak kamu kurang diisi, gitu ya. Nah, saya lupa Wesel liriknya. datang tak pasti Ibu kota mau Jadi kita ganti ini, Nagih hidup sewa akan bulan seperti ini hidup sangat sedih, nasib anak kos, that's the way love goes, that's the way love goes, nasib anak kos. Terus kamu tahu mungkin ada segmen atau bisa disebutkan lagu yang judulnya Unbreak Mind. Unbreak Mind, Breathe Again. Breathe Again itu penyanyi R&B ya, cewek negro, namanya Toni Braxton. Oh, itu ngetop banget, yang nyanyinya Toni Braxton. Judulnya Breathe Again. Kita ganti judulnya, Pingin Beken. Nah, jadi pingin beken, kalau breathe again, gitu ya. Nah, kita tuh nyanyinya gitu. Pernah aku melihat. Jadi ceritanya tentang keinginan seseorang ingin jadi artis. Jadi pingin beken. Pingin beken, tapi nggak beken gitu. Pernah aku menjadi
seorang bintang iklan, iklan jam tangan yang terlihat hanya tangan, nah, kayak gitu, bikin kayak gitu. Tapi di samping lagu komedi juga ada lagu yang memang sangat syarat dengan message, jadi sangat syarat dengan pesan-pesan. Ada lagu judulnya dulu lagu grup Inggris namanya Take That, itu grup vokal, tapi grup vokalnya ya maaf saya bukan ngejelekin Korea ya. Kalau Korea kan cuma nyanyi gini-gini, tapi kalau zaman saya dulu grup boys band itu atau grup musik itu mereka harus pandai memainkan instrumen. Nah, Take That juga pada pandai memainkan instrumen. Terus menurut aku karena zaman pada saat itu Korea itu belum hits ya. Itu Inggris dan Amerika itu menjadi idolanya anak-anak seperti kamu. Jadi tahu apa itu ngetop ganteng-ganteng gitu kan. Nah, terus itu namanya Take That. Lagunya kalau nggak salah tuh aku ingat lagi tuh, Mencontek. Nah, kita kasih nama Mencontek, judul Mencontek. Judul aslinya Want You Back, Want You Back, Want You Back, Want You Back, Want You Back good. Kalau kita mencontek, mencontek teman. Jadi begituin samanya. Jadi minimal itu huruf-huruf belakangnya. Di luar dugaan kita bikin seperti itu, kita album kaset, lagu itu kaset, itu meledak luar biasa. Dan kami akhirnya bisa sampai ke luar negeri, jadi grup band, itu kayak gitu. Nah, itu berpuluh-puluh tahun kami ngelakuin itu. Jadi lagu-lagu udah ngetop duluan, kami mengetopkan lagi lagu-lagu mereka dengan lirik yang berbeda. Terus ada Antrilah di Loket, judulnya aslinya lupa tuh ya apa gue ya, itu jadi mengajak untuk teman-teman atau warga masyarakat Indonesia hidup mesti ngantri tentang naik kereta api harus ngantri gitu. Kalau sekarang udah pakai online, udah nggak bisa lagi harus ngantri, tapi tetap ngantri kan ada kan, kayak gitu. Jadi lagu-lagu komedi tapi tetap membangun, dan lebih banyak yang dinyanyikan itu sesuai dengan hobi kita. Pada saat itu tuh sepak bola. Jadi lagunya tentang sepak bola. Padahal lagu aslinya mah bukan sepak bola. Kayak Close to Heaven. Kita bikin Kop dan Heden. Itu bahasa bola, Kop dan Heden itu kan. Bahasa Belanda, tapi dimain bola itu di anak-anak Kop Heden itu jadi lagunya lagu Color Me Back. Tapi kita bikin namanya juga Copenhagen. Terus kita bikin lagu Ricky Martin, aslinya lagu bola, tapi kita juga bikin lagu bola juga. Jadi Piala Dunia selalu ada namanya endemnya, lagunya. Kalau zaman kamu mungkin kalau Piala Dunia sepak bola yang nyanyi Shakira gitu kan. Nah, ini yang nyanyi pada saat itu Ricky Martin, judulnya La Vida de la Loca, Piala Dunia, bahasa Latin, bahasa Spanyol. Tapi kita judulnya waktu itu apa gue lupa ya. La Vida de la Loca tuh jadi gila bola gitu. Jadi gitu. Gol, ale gitu. Pingin gol. Nah, terus kita kritikan di situ. Di Indonesia nggak pernah maju-maju karena pengurusnya aja berantem gitu. Kayak gitu. Jadi kita ngomong ada kritik sosial yang menurut saya tuh sangat halus ya, nyindir. Terus kita ngomongin kita juga bawa lagi nama-nama pemain bola Indonesia supaya dikenal lagi anak-anak generasi pada saat itu yang udah nggak ingat. Kayak misalnya Sucipto Suntoro, kita ngomong Sucipto Suntoro, Anjas Asmara. Jadi orang jadi tahu pahlawan-pahlawan bola pada saat itu yang zaman saya juga orang udah lupa, inget lagi, ingin cari lagi. Terus Widodo, ale sampai Ronaldo kayak gitu. Ronaldo ada, tapi bukan Ronaldo sekarang, jadi dulu ada. Tapi bukan orang Indonesia, orang Brasil. Jadi kita bikin seperti itulah kira-kira ya. Akhirnya dari situ seiring dengan perkembangan ada juga yang ngajakin, yuk kita syuting untuk syuting film, sinetron. Teman-teman, ayo kita bikin syuting sinetron awalnya dengan teman-teman. Lama-lama ada yang minta cuma seorang saya, kalau enggak Kang Denny, Kang Daan, Kang Ian. Ya udah, akhirnya kita jadi sendiri-sendiri, tapi kita masih ngumpul. Dan kita pernah mengalami masa hits ya.
masa yang happening banget kalau bahasa sekarang. Bener-bener pada zaman itu tahun 90 sampai 2000 awal tuh bintang banget gitu ya, kalau ketemu kemana-mana dahsyat lah. Terus kita ya akhirnya di beberapa tahun kesini aku juga jadi presenter, salah satu presenter. Kalau kamu tahu, kalau di Amerika tuh ada tayangan yang namanya Fear Factor. Fear Factors tuh yang kita naik gedung, pencakar langit, terus gedung apa, terus dia harus sampai 24 jam di atas gedung itu tanpa, kalau pengaman ada, tanpa makan, tanpa apa, yang menang dia gitu. Itu olahraga Fear Factor, jadi kayak extreme sport kalau sekarang. Tapi dilombain, dan itu untuk umum. Jadi kayak aku ke mall, ada orang, lu mau duit nggak? Berapa? 2 juta. Pada saat itu udah ngasih 2 juta. Oke, senang banget. Tapi lu harus sekarang naik tuh ke atas tangga, di atas ada di atas utas tali, lu bergantung di situ. Kami siapkan keamanannya dan ini pasti safe. Kalau lu berhasil selama 2 jam, gua kasih 2 juta. Gitu. Itu acara itu mendidik. Serem. Acara itu mendidik. Mendidiknya apa? Anak-anak pada saat itu yang sekarang seusia kayak kamu gitu, Beb ya, dituntut untuk segera mengambil decision. Understand what I mean? What decision? Jadi kalau kamu ditanya 2 juta, kamu mau nggak? Kamu makan cecak misalnya kayak gitu. Itu emang ada di dalam itu. Atau tidur, atau misalnya kamu tidur di sebuah akuarium besar yang cukup badan kamu dimasukin kecoa. Iya, kayak gitu. Nah, kan kalau antara nolak dan mau itu kan harus cepat mengambil keputusan. Jadi decision itulah yang, makanya pada saat itu acara saya namanya Tantangan itu mendapatkan satu apresiasi penghargaan dari dokter-dokter psikologi Indonesia. Bahwa acara itu memang bagus, membuat orang tuh cepat mengambil keputusan. Apa disebutnya, think fast but think before, gitulah kira-kira. Gitu. Karir selanjutnya ya udah sampai sekarang main film, alhamdulillah puji Tuhan masih bisa main film dan sebagainya. Itu aja kira-kira. Oke. Kalau misalnya waktu masih kecil tuh udah ada mimpi buat nanti besarnya mau jadi pemain film atau penyanyi? Saya sebenarnya pengen ya, tapi rasanya nggak mungkin. Dan aku juga karena rasanya nggak mungkin, saya memang tidak punya passion ke situ. Tapi mungkin passion nggak ada, tapi mungkin bakat ada ya. Nah, tapi aku pada saat itu senangnya gini, main bergaul dengan teman-teman sampai malam, seusia kamu bahkan di bawah kamu, itu saya pulang jam 12 malam tuh. Karena kami nggak kayak kamu. Kalau saya hidup di daerah-daerah pinggiran kota Bandung, yang teman-teman tuh ayo kita main bola sampai malam gitu kan. Tapi aku nggak ngapa-ngapain, artinya tuh cuma main bola, nggak bikin-bikin hal yang jelek lah. Terus ngaji gitu kan, habis ngaji tuh main bola, kayak gitu deh. Nah dari situ saya cuma suka pengen nyenengin orang. Nyenengin orang itu kan tidak perlu harus kasih duit, tidak perlu harus kasih makan. Aku nggak tahu kenapa, aku pengen dan aku punya bakat si teman-temanku bisa ketawa kalau nggak ada aku. Makanya aku lucu gitu, berusaha untuk lucu. Oleh sebab itu aku pada saat itu bisa menirukan aktor-aktor, pejabat-pejabat zaman-zaman dulu ya, Presiden Soeharto. Aku bikin parodi, itu namanya parodi. Aku ngomongnya, gayanya aku bisa. Nah, sampai guruku di sekolah juga aku tiruin. Terus pemain film Hollywood, artis-artis Hollywood pada zaman itu, penyanyi-penyanyi zaman itu di panggung. Dan itu yang bikin orang ketawa. Jadi sampai temanku itu julukin aku Serok. Nah mungkin kamu nggak tahu kenapa Serok itu satu merek mesin fotokopi. Jadi aku tuh orang dibilangnya si fotokopi gitu. Jadi bilang lu si Serok gitu. Jadi orang bilang satu si Serok. Jadi fotokopi. Ya kalau misalnya nonton pada zaman itu Iwan Fals gitu ya. Iwan Fals nonton, lebih muda Iwan Fals juga kan. Mungkin pada saat itu juga masih bujangan. Kita nonton banyak gitu kan, lega. Habis itu pulang, ada orang yang bisa gitar karena aku main sendiri. Aku bisa niruin suara dia.
dengan nyanyi dia, mirip banget gitu kan. Tapi orang jadi ketawa karena aku nggak bisa nyanyiin keseluruhan dan sebagainya. Nah terus di sekolah ada yang paling killer, tahu nggak paling killer paling apa? Paling seram. Paling serem, paling galak lah ya. Oh iya. Itu zaman aku dulu sekolah tuh guru tuh itu di SMP loh. Nggak ada masih banyak guru itu bukan hanya serem marah, tapi bener nyiksa, mukul, ya bener itu asli. Nah itu masih mukul, terutama guru-guru olahraga. Udah mungkin udah meninggal sekarang ya. Nah ada namanya Pak Bobor. Mukul dia juga nggak sembarangan mukul, karena guru olahraga tuh kan kalau ini harus kuat anak-anak dipukul. Tapi kalau ada kesalahan, nggak semua kesalahan dia pukul gitu kan. Gampar sering lah tapi tidak om. Nah jadi kami tuh angkatan kami ini ada dua, yang generasinya yang kuat, satu lagi generasi yang jadi kapok untuk sekolah gitu kan. Gitu. Nah saking galaknya dia guru olahraga, kadang-kadang guru zaman dulu tuh ngajar satu mata pelajaran itu nggak hanya satu, guru itu harus semua, harus bisa matematika. Tanya Igun tuh Mas Om Igun, harus bisa ini semua. Nah Pak Bobon itu guru olahraga, tapi dia juga menjadi guru security. Kalau sekarang apa namanya ya, BP ya, guru BP itu badan penyuluhan konseling ya. Jadi anak-anak yang nakal, kalau sekarang BK ya mungkin. Jadi satu hari kami belajar matematika, gurunya nggak ada. Kamu masih nggak sih kalau sekolah kalau gurunya nggak ada anak-anak berisik? Iya, masih ya? Masih. Berisik tuh, nyanyi dangdut pada saat itu. Jadi itu siapa bangku tuh dulu, nggak tahu, aku sih nggak pernah lihat lagi sekolah sekarang. Kalau ke bangku kayu tuh, bangku papan gitu kan. Kamu ngalamin nggak sih bangku papan gitu? Sebenarnya sekarang sih yang di sekolah aku tuh yang Kamu sekolah di mana? Di BPK Pria Bersinggah-Sana. Oh pasti masih bangunan lama kan? Udah baru sih. Udah baru. Baru berapa tahun yang lalu. Itu bangkunya masih papan nggak sih dari jati gitu? Sekarang udah ada yang empuknya gitu. Cuman kadang kalau dipakai buat di Ya, kalau auditorium bukan untuk pakai. kursi, kalau papan kan untuk nulis, masa pakai empuk nggak dong? Kan nulisnya di atas. Oh, Bangku kan meja. Ya Iya. bangku tuh meja kan. Ya kalau anak-anak tuh ngedangdut pakai meja itu. Itu lagu Omai Rama dulu. Zaman aku kecil lagu begadang udah ada. Wah begadang ada yang joget, ada apa? Gurunya nggak ada kan, guru matematika. Pokoknya anak-anak berisik aja, serem. Karena itu ganggu ke kelas tetangga kan, ganggu. Itu selalu dimarahin guru olahraga itu Pak Bobon. Dan orang nggak pernah masuk. Unik, aneh, nggak pernah masuk kelas kalau marahin. Dia selalu bikin kejutan. Ada jendela itu dibuka kan. Nah jendela itu dibuka. Kan kalau pelajaran dulu belum ada AC ya, jendela itu dibuka. Nah Pak Bobon ini guru kami olahraga yang jadi BK itu, dia nggak masuk kelas, dia langsung bentak di jendela. Jadi masuk ke jendela, berisik, gitu kan. Dia, nah kayak gitu. Aku ngeliat, serem banget itu, takut semua. Apalagi yang kamu kelihatan mata sama dia, kalau itu marah, itu yang kena gampar tuh. Gitu kan. Nah, aku satu hari punya akal. Aku jahilin mereka. Aku keluar, aku ke toilet. Pas pulang dari toilet, aku ngedap-ngedap. Masuklah ke jendela itu. Aku langsung ngomong bergaya Pak Bobon. Dan suaranya Pak Bobon. Pak yang ribut, nanti udah Pak Bobon. Wah, udah pada pas ngeliat gua gitu kan. Ya, gua pikir siapa lo gini-gini. Nah, jadi kondisi itu yang selalu akhirnya terdengar sama guru-guru Pak Bobon. Dan aku nggak dimarahin. Malah dibilang apa? Kamu kalau nggak ada guru, lanjutkan aja Ju. Gitu. Nah, dari situ aku kan mikir, nggak mungkin dong suara Pak Bobon semua. Ketahuan dong gue. Akhirnya aku aku mempelajari guru BK yang lain, guru yang killer siapa aja, guru fisika killer. Ya aku suaranya gue tiruin gitu ya. Nah, disitulah aku mungkin bakat-bakat acting. Oh iya. Jadi sampai persis banget. Sampai penyanyi semua aku iniin, dan aku senang dengan peran itu kan, itu secara tidak langsung peran kan, memainkan peran. Nah ketika diajakin untuk main film pertama kali, aku
alhamdulillah tidak mengalami kesulitan Oh. karena aku biasa dan peranku nggak besar. Jadi bapaknya, aku lupa sih film pertama kalinya apa, tapi aku ingat aja filmnya pada saat itu Tarik Jabrik dengan anak-anak Bencang Cuters. Nah, si anak salah satu personilnya kebetulan orang Batak dan aku juga ada sedikit darah dari Sumatera Utara. Nah, aku jadi bapaknya Dipa. Tapi Dipa di situ namanya pemain bass ya, pemerannya itu Dipa namanya bukan Dipa. Di film itu diganti nama jadi Mulyana Derajat. Nah, aku yang bikin singkatan buat anakku biar keren karena aku di situ di filmnya peran aku menjadi orang kaya. Oh, Jadi namaku, anakku juga harus keren. keren dong. Iya. Nah, namaku tapi nama anakku sudah terakhir nama Mulyana Derajat. Waduh, nggak mungkin dong nama itu nggak nama kaya. Minta maaf nih Pak Aryan juga ya, yang kaya dengan nama Mulyana Derajat ada. Buktinya dari Derajat juga nggak top dan kaya. Tapi pada saat itu aku usulkan ke sutradara, nama pas saya panggilan sayang saya buat anakku bukan Mulyana Derajat, Jadi apa? biar keren, Mulder. Mulder. Mulder dong, kayak nama bule dong. Kalau Mulder. Mulder, jadi orangnya tahu Mulder. Pas ketika ditanya, kenapa jadi Mulder? Mulyana Derajat. Nah, ya kan Mulder Iya, Derajat. iya. Sampai pada film itu ada satu indikasi kesuksesan aku berperan sebagai bapaknya. Itu sampai aku selesai film, aku kemana-mana mungkin dapat 2 atau 3 tahun dan seiring film itu juga hits pada satu happening banget, viral banget. Namanya judulnya Tarik Jabrik ya. Itu orang manggil saya bukan Ju lagi, bukan Om Ju lagi, bukan Ju Project. Di masyarakat itu, di anak-anak Gen Z pada saat itu, termasuk sebaya aku, selalu bilang, Papa Mulder, gitu. Mulder. Jadi aku dikenal dengan Papa Bapak Mulyana Mulder. Derajat. Ketemu dengan anak-anak Cangcuter pun, namanya si Tria, si Dipa, semua nggak panggil Ju lagi, nggak panggil Om atau Kang Ju lagi. Papa Mulder lagi ngapain gitu. Selalu sampai sekarang Papa Mulder. Oh. Nah, jadi aku indikasinya, mungkin aku diterima di masyarakat sampai orang juga mengingat seperti itu. Alhamdulillah aku juga bukan aku, jadi artinya bukan aku semua. Alhamdulillah Tuhan juga menjuruskan aku di beberapa film-film hits pada saat itu. Jadi filmnya kebetulan juga happening banget, hits banget. Aku diantaranya main di situ, termasuk Dilan, termasuk itu aku ada di situ, gitulah. Oke. Terus di selama puluhan tahun nih ya di dunia entertainment tuh Om pernah ada ngerasa titik bosennya nggak sih? Terus kalau misalnya ada titik bosen tuh motivasinya apa gitu biar bisa terus berlanjut sampai selama Ya. ini? Aku nggak pernah ngalamin titik bosan. Oh, Kenapa nggak pernah ngalamin titik bosan? Karena jelas jelas. ada penghasilan. Oh iya. Jelas, aku juga kenal gitu kan. Oh, iya. Tapi ada lah. Tapi aku cara mengatasinya bukan itu. Karena aku juga punya hobi yang lain. Dan hobi itu aku coba jadi positif dan juga menghasilkan karya lagi, menghasilkan ya nantinya ujung-ujungnya cuan lagi kan. Iya. Jadi aku punya hobi naik motor. Oh. Jadi aku naik motor besar, orang lain belum tuh. Yang sekarang ada teman-teman om prediksi, aku udah naik motor. Makanya secara tidak langsung teman-teman om prediksi kayak Om Andre Taulani, terus Om Tevi, Om semua itu kalau butuh motor selalu telepon Om Ju. Om Ju, motor ini bagus nggak gitu kan? Iya, Kayak iya. gitu. Oh ini beli aja motor ini. Nah itu suka bantu mereka. Nah Om udah naik motor dulu. Mungkin sejaman dengan Mas Indro Warkop, Mas Indro naik motor, aku juga naik motor. Nah ketika aku nggak bosan naik motor, aku pergi sampai aku ke luar negeri naik motor ya, sampai ke Amerika, ke Malaysia aku naik motor ya. Tapi nggak dari sini. Oh. Ya, kalau di Amerika pinjam, tapi kalau ke Malaysia aku bawa motornya dari sini. Packaging, turunin di Johor Bahru, di Singapura atau apa kita lari sampai ke tadinya mau ke Vietnam, tapi karena badai balik lagi macam-macam lah. Iya. Nah, aku tidak hanya naik motor itu, selain type racing, aku juga tidak bikin bosan. Aku juga di situ kadang-kadang berpikir, wah, what can I do if I happy like this? So saya harus bikin sesuatu yang berguna buat orang. Jadi aku bikin skenario, aku bikin itu. Aku kecil-kecilan aja dengan teman-teman. Itu bikin skenario, bikin film ini yuk, bikin ini. Terus aku juga bantu dan dibantu oleh teman-teman dari teman aku ada beberapa orang teman-temanku yang bekerja di dinas pariwisata, jadi Pak Kadis dinas pariwisata zaman Pak Dedi Taufik, terus juga beliau sekarang pindah ke Bapeda. Dia selalu bilang, Om Jo, tolong bikinin syutingan untuk promosinya Bapeda dong, karena Bapeda ini
Bapenda ya namanya, Bapenda. Bapenda ini kan harus harus ini taat bayar pajak kendaraan. Tolong dong bikin yang sesuatu yang bagus tanpa harus kampanye yang berlebihan supaya orang juga ini gitu kan. Nanti kamu tag juga tuh hashtagnya Bapenda dan di Sport Bandung tuh kalau Bapenda Jabar. Aku ajakin tuh Anyun Cadel siapa gitu kan. Anak-anak stand up comedy Jakarta untuk mainin di situ. Itulah yang menjadikan aku kreativitas terus berkembang dan jangan sampai mati, jangan ngerasa tua. Terus aku juga ngerjain event-event. Kalau misalnya ada bukan IO tapi disebutnya lebih pada konseptor dan party planner. Siapapun IO-nya, kalau mereka butuh dan aku diminta atau aku juga dengan senang hati memberitahu mereka how make a better event gitu kan. Harus seperti apa untuk event ini lebih bagus. Ya, artinya get from and I for lah apa yang mesti kebantu dengan teman-teman gitu kan. Ya alhamdulillah ketika kita banyak teman secara rezeki atau bahasa sekarang cuan pun juga kan nggak masalah gitu kan. Dan karena kita juga siapa yang menabur itu juga hasilnya ke kita juga. Kalau kamu kan SMP penabur ya, ya kamu juga harus pandai menabur kebaikan. Jadi kebaikannya balik pada kita sendiri. Nah, alhamdulillah sampai sekarang terus adalah saya syuting Jakarta tahun kemarin 2 judul film. Sekarang tahun ini udah 1 judul film, tahun kemarin udah ini. Nah sekarang besok di bulan Mei insya Allah ada film lagi dari sutradara Pak Indra Kobo yang bikin film-film yang bagus ya. Terus ya kayak gitulah. Oh iya. Terus dengan pengalaman Om yang banyak banget ini tuh Om pernah menggurui kayak di real life gitu nggak sih kayak? Maksudnya gimana ngeguru? Kayak ngajar mungkin atau? Secara formal aku beberapa kali gitu ya jadi tenaga pengajar. Tapi aku lucu, Feb. Aku tuh nggak mau ngajar, bukan nggak tertarik, aku senang. Tapi aku terlalu idealis kali ya. Kalau aku ngajar secara formal, apa aku tuh ngajar akademi, pelajaran akademi ya, atau pelajaran kayak apa disebutnya? Kalau udah ekstrakurikuler, acting dan sebagainya. Anggaplah misalnya aku juga pernah ngajar bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Terus kalau ini diajakin beberapa teman untuk ngajar public speaking, untuk orang jadi MC. Terus untuk orang jadi model, bukan aku karena jadi model itu berasal dari aku ganteng atau aku jadi model, bukan. Tapi kan aku bisa jadi mengarahkan mereka punya apa disebutnya acting berjalan dengan baik, berjalan dengan pede tapi tidak sombong. Kan itu bagian dari aku. Yang itu kan. Intinya pertanyaan kamu itu aku sempat kayak gitu, sangat sering juga. Tapi kenapa aku juga nggak terlalu tertarik dan nggak mau. Aku selalu ngomong saya pengen yang diajar aku kalau misalnya kelas acting aku lucunya harus semua jadi gitu. Sampai temanku bilang nggak usah, itu bukan jadi tanggung jawab kamu gitu kan. Yang tanggung jawab kamu itu adalah kamu contohin aja kayak guru sekelas kamu di SMP ada yang jadi pejabat, itu yang jadi pejabat, yang jadi Pak Kadis atau jadi apapun yang sukses paling juga dari 45 orang, 6 orang. Ya kan lu harus punya tanggung jawab itu. Memang benar, tapi aku nggak gitu. Jadi pengennya semua. Oleh sebab itu, kalau aku mau bikin atau suruh ngajar kelas acting, aku suruh ke mereka, ownernya atau siapapun, bikin film juga. Biar orang-orangnya langsung disalurkan di situ. Masalah filmnya nanti tayang di mana dan sebagainya, insya Allah saya punya banyak channel untuk itu atau punya banyak link untuk ditayangkan di OTT, bioskop-bioskop. Karena kita manfaatkan itu aja, dan mereka juga langsung bisa menjadi tenaga kerja lagi atau employee ya, atau kalau bahasa kasarnya tetap aja kan kita juga walaupun orang film kalau udah kerja labor juga, buruh juga kan. Kita bisa menggaji mereka sekaligus juga mendidik mereka langsung mendapatkan hasil. Nah, tapi kan untuk mewujudkan impian itu harus benar-benar sepaham dengan aku. Selain harus punya uang, walaupun bagaimanapun juga uang itu segalanya, tapi aku nggak nganggap bahwa uang itu bisa menjadikan mutlak harus jadi impian kita. Asal kita satu visi, saya pikir cuan atau uang mudah dicari ya. Kalau teman-teman semua oke, dan saya yakin kita punya Tuhan yang membantu kita kan, tujuan kita baik gitu.
Nah, kamu juga harus gitu, Pep. Kalau kamu punya keinginan dan sebagainya, kamu harus pede. Dan kepedean itu tumbuhkan oleh kebaikan dan niat kamu. Kalau ditumbuhkan kebaikan dan niat kamu yang baik, tanpa harus ada apa-apa, kamu akan fokus sendiri dan insya Allah God with you. Ya, amin. Gitu. Nah, buat yang terakhir nih Om, boleh dong sharing-sharing tentang film-film yang terbarunya Om? Besok, dua film kemarin itu saya karena profesional ya. Saya juga pilihan punya rasa sendiri untuk Pilpres kemarin. Tapi ada skenario bagus dari temenku, itu saya diajakin terlibat di film nama judulnya Senyum Manis. Nah, ternyata itu film itu buat Bapak Anies Baswedan. Jadi Mas Anies Senyum Manis tuh. Beliau jadi dosen di UGM dan aku salah satu dosennya Mas Anies muda. Jadi gini-gini juga aku dosennya Mas Anies. Nah itu kan, jadi kalau pemain film enak, bisa jadi dosen, bisa jadi dokter, bisa jadi apa kan. Aku dosennya Mas Anies, karena katanya konon, kata sutradaranya aku permintaan Mas Anies. Bukan karena aku bagus, tapi gaya sama tongkrongannya dan fisiknya kayak aku katanya. Makanya Mas Anies minta itu, dan film itu ditayangkan secara eksklusif untuk tim kemenangan Pak Anies udah waktu beliau sebelum pemilu. Tapi katanya mau ditayangin juga secara publish umum itu ya antara bulan Mei Juni lah kayak gitu ya. Nah di 21. Tetapi yang untuk 21 kemarin tuh film ada judulnya Mengejar Impian. Para pemainnya itu karya sutradara Mas Indra Kobot. Jadi itu cerita tentang anak-anak cheerleaders segede-gede kamu loh, Pep. Itu anak-anak SMP dan itu kisah nyata. Nah, judulnya Mengejar Mimpi. Mengejar Mimpi itu terkesan namanya itu ya, tapi pemerannya namanya Mimpi, si Mimpi. Nah itu yang main aku, terus Oka Antara, terus siapa sih, Said Bajuri, terus anaknya Om Hengki Sulaiman, Ferdi Sulaiman, kayak gitu. Cerita lucu tentang anak-anak, itu motivasi. Bagaimana anak-anak itu yang cheerleaders itu segede kamu itu ditentang sama orang tuanya, yang hidupnya dalam satu keluarga tuh, di lingkungan keluarga, mereka satu komplek. Tinggalnya kan cheerleader kalau salah antara 12 orang ya. Nah, satu komplek dia punya persoalan sendiri-sendiri, yang satu secara ekonomi nggak mampu, terus satu lagi yang menganggap kolot banget, dia karena agamanya kuat, cheerleader itu dianggap haram, dianggap dia pamer aurat dan sebagainya. Tapi film itu mengajarkan pada kita bahwa kebaikan, semangat itu nggak kenal yang namanya aurat dan sebagainya. Jangan dilihat dari penampilan luar, tapi ini adalah hati. Kalau niatannya bagus, ini sebetulnya film yang di dalamnya tuh banyak message atau pesan-pesan moral yang sangat bagus. Terus setelah itu aku lupa ya, ada film yang menurut aku bagus tapi gimana ya, aku lupa. Next lah, kalau saya tahu ya. Nah besok tanggal berapa ya, aku harus syuting di Jakarta. Itu aku judulnya belum tahu tuh, tapi Mas Indra Kobot lagi yang bikin. Judulnya belum tahu, tapi kayaknya itu film religi. Aku ingat, aku ke Medan, aku film kemarin tentang film Batak. Film Batak itu belum tayang, itu syuting di Medan dan di Jakarta. Aku menjadi pendeta HKBP, Kuliah Kristen Batak Protestan. Aku jadi pendeta itu bercerita tentang penemu atau pembawa Kristen Protestan HKBP, yaitu tokoh yang bernama Nommensen. Nommensen itu adalah pendeta Jerman yang menyebarkan, dan bukan menyebarkan ya, yang membuat gereja Protestan di Sumatera Utara, tepatnya di Medan pada saat itu tahun 18-an. Nah, itu ada pemerannya jadi Nommensen karena wajahnya orang Jerman, karena Nommensen orang Jerman, itu pemainnya orang Belanda, gitu. Terus aku jadi pendeta setempat. Itu film, itu bukan film religi, sebetulnya judulnya Bahasa Cinta Nommensen, tapi tentang film romantis. Film itu saya, terus Aldi Kobo Junior, terus hampir semua orang Batak, terus Dominic Sandra, terus si Jenda McClaver,
Terus yang aku ingat siapa lagi ya? Cok Simbara. Cok Simbara betul. Terus apa nggak ada ya? Cok Simbara di Dilan ya kalau nggak salah. Banyak lah pokoknya ya. Film-film itu. Dan yang paling organik sebenarnya kalau mau film itu bukan hanya kita jadi pemain film, terus kita juga dapat fee, dapat honorarium, bukan hanya itu. Tapi kenal dengan para pemain film yang kenal akrab enak, udah gitu ada perasaan yang kayak tarik ulur. Gini maksudnya, setelah film itu beres, kami kan pada pulang ke rumah masing-masing. Iya. Nanti ketemu lagi, kangen lagi datang gitu. Terus keriangan, kegembiraan, ngobrol di saat-saat sebelum dan sesudah syuting atau menunggu syuting itu ya nggak pernah bisa dilupakan. Kalau misalnya kamu bilang tadi nggak kapok atau gimana atau boring, kami selalu berteman dan mengajak semua kru untuk ngobrol kayak begini, makanan banyak, di situ saling bully, saling ceng-cengan, kan yang tersinggung gitu. Jadi happy gitu ya. Terus kadang-kadang ada orang yang kerjanya nasihatin terus kadang-kadang ada yang datang ke aku ngobrolin gimana ini semua. Jadi suasana itu yang saya kadang-kadang rindu banget ya, bukan kadang-kadang sering rindu banget. Dan itu every project change the people, change the face. Jadi aku selalu ngerasa bahwa kalau kata penyanyi idola saya, mungkin kamu nggak tahu ya, seorang yang rock and roll yang selalu nyanyi tur kemana-mana, ada dalam lagunya I have seen the billion faces. Jadi saya pernah melihat ribuan wajah gitu kan. Tapi penyakitnya gitu, kadang-kadang kalau diingetin orang inget nggak kan kita pernah ketemu di sini gitu, ya lupa. Oh ya lu ingetin lagi gitu. Kita pernah satu project gini. Kalau nggak teman deket banget ya lupa. Nah tapi bukan sombong itu, jadi orang kayak ngelihatnya bahwa itu negatif lu sombong gitu. Karena kita ya itu tadi ngelihat mungkin ribuan orang. Kami juga kan pernah satu frame sama aku lupa. Iya kan? Baru diingatkan lagi, oh iya gitu. Ya, oke. Udah. Oke. Terima kasih ya buat Om Jo yang udah sharing-sharing ilmunya sama kita semua. Semoga ilmu-ilmu yang udah di-share sama Om Jo bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua yang ada di rumah. Dan sekarang udah malam, besok aku ada sekolah juga. Jadi aku harus pamit ya Om. Terima kasih banget buat hari ini. Makan dulu. Ini kamu bawa makanan juga. Kamu juga kan jadi ini ya, jadi endorsement dan brand ambassadornya apa namanya? Pernah jadi garasi berapa? Cafe Garasi 81 ya. Garasi Cafe 81 ya? Iya. Kamu mudah-mudahan sukses. Amin. Terus juga Cafe Garasinya juga selalu banyak orang ya. Amin. Untuk datang ke sana selain nongkrong makan dan sebagainya. Makannya paling enak apa sih? Di sana tuh aku paling suka sama pizzanya sih. Kenapa kamu nggak bawa pizza itu? Aku Karena hari suruh ini beli aku ke sana belum gitu. sempet ke. Aku suruh beli ke sana ya, biar ini juga. Iya boleh. Ya. Oke, jadi sekian dulu buat video hari ini. Karena besok aku ada sekolah, jadi aku harus pamit sekarang. Makasih ya buat Om Jo. Ya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa buat like, comment, share, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian semua nggak ketinggalan sama video-video terbaru aku. Makasih semuanya. Love you all.